warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia, yaitu belajar mengenai makna peribahasa. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa untuk kelancaran, untuk kebaikan dan kemanfaatan pembelajaran hari ini. Anak-anak, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan doa itu bermanfaat buat kita semua. Untuk selanjutnya kita mau melanjutkan materi bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia ini yang kita lanjutkan adalah mengenai makna peribahasa. Sudah? Ya. Selanjutnya untuk pelajaran makna bahasa ini, makna peribahasa, nanti saya akan buatkan slide. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat slide dan nanti dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Tapi sebelum slide, kita yel-yel dulu ya. Oke. Yel dulu mengenai Indonesia. Masih ingat yel-yelnya? Coba nanti bisa enggak seperti ibu. Seumpamanya yel-yelnya begini. Adakah Garuda di dadamu? Ada. Adakah merah putih di matamu? Ada. Adakah NKRI di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Yes, yes, yes. Sukses. Oke. Nah, nanti kalian bisa mengulangi untuk menyemangati belajar hari ini. Terima kasih. Nanti dibuatkan slide ya. Ya. Makna peribahasa. Pengertian peribahasa. Peribahasa atau pepatah adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan maksud tertentu, keadaan seorang ataupun hal yang mengungkapkan tentang perbuatan, kelakuan, atau hal tentang seseorang. Peribahasa dapat juga diartikan sebagai ungkapan yang tidak langsung namun tersirat menyampaikan hal-hal yang bisa dimengerti pendengar. Jika menurut Kamus Linguistik Peribahasa adalah penggalan kalimat yang telah membentuk makna dan fungsinya dalam masyarakat atau pendengar. Lanjutnya, fungsi peribahasa. Fungsi peribahasa mempunyai beberapa fungsi, antara lain memberikan nasihat, pengamatan terhadap dunia dan keadaan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah sebagai tanda identitas pembicara dalam suatu kaum. Yang terakhir, memperindah bahasa cakap. Jadi ada 4 fungsi peribahasa. Memberikan nasihat, 1, 2 pengamatan terhadap dunia sekitar atau keadaan, 3 sebagai tanda identitas pembicaraan dalam suatu kaum, dan 4 memperindah bahasa cakap. Ciri-ciri ya, selanjutnya ciri-ciri peribahasa. Ciri-ciri peribahasa: 1. Kata-kata yang ada pada peribahasa memiliki struktur yang tetap, artinya peribahasa tidak dapat diubah. 2. Peribahasa biasanya digunakan dengan tujuan untuk menyindir, juga memperindah bahasa. Kata-kata yang digunakan biasanya teratur, enak didengar, serta mempunyai makna tersendiri. 3. Biasanya peribahasa diciptakan serta dibentuk berdasarkan pandangan, juga perbandingan dari sangat teliti terhadap alam dan peribahasa yang terjadi dan berlaku di masyarakat. Yang keempat, peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah, sehingga peribahasa akan melekat di mulut masyarakat hingga turun-temurun. Yang kelima, kata-kata yang ada pada peribahasa memiliki struktur yang tetap. Artinya peribahasa tidak dapat diubah.
Yang kelima, peribahasa biasanya digunakan dengan tujuan menyindir atau juga memperindah bahasa. Kata-kata yang digunakan biasanya teratur, enak didengar, serta mempunyai makna tersendiri. Biasanya peribahasa diciptakan serta dibentuk berdasarkan pandangan dari masyarakat, pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa terjadi yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga peribahasa akan melekat di mulut masyarakat hingga turun-temurun. Nah, itu adalah beberapa ciri dari peribahasa. Selanjutnya, jenis-jenis peribahasa. Jenis-jenis peribahasa, 1. Bidal atau pameo. Bidal merupakan salah satu jenis peribahasa yang mengandung ungkapan baik itu sindiran, ejekan, dan juga peringatan. Misalnya, hidup segan mati tak mau, malu bertanya sesat di jalan, dan lain sebagainya. 2. Pepatah. Pepatah yakni salah satu jenis peribahasa yang mengandung ajaran atau nasihat orang-orang tua. Dan biasanya peribahasa ini digunakan untuk mematahkan lawan bicara. Contohnya, bagai bumi dan langit, bagai kejatuhan bulan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, biar lambat asal selamat, dan sebagainya. Yang ketiga, perumpamaan. Perumpamaan adalah jenis bahasa yang berisi kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan biasanya diawali dengan kata bagai, baik, bak, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya, bagaikan pinang dibelah dua, bagai harimau menyembunyikan kuku dan taringnya, dan sebagainya. Jenis yang keempat yaitu ungkapan, ialah kalimat kiasan tentang keadaan kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Contoh, kabar angin, besar kepala, dan lain sebagainya. Selanjutnya 5. Tamsil atau ibarat. Tamsil adalah kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat yang bertujuan untuk membandingkan suatu hal atau perkara. Contohnya, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, dan sebagainya. Jenis yang keenam, semboyan. Semboyan adalah kumpulan kata, kalimat, atau frasa yang digunakan sebagai prinsip atau pedoman. Contoh, bersih pangkal sehat, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, dan lain sebagainya. Contoh peribahasa, selain itu contoh peribahasa ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang atau abang melayang. Ada juga ada udang di balik batu, yang artinya ada maksud yang tersembunyi. Kalau ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang, maksudnya berbuat baik hanya ketika seseorang punyai banyak harta. Ada juga contoh peribahasa, ada gula ada semut. Di mana ada kesenangan, di situ pasti ada keramaian. Ada asap, ada api. Segala akibat pasti ada sebabnya. Sekian dari contoh peribahasa. Itu tadi slide dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, antara lain pengertian,
jenis-jenis dan contoh dari peribahasa serta maknanya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini banyak manfaatnya buat kita semua dan bisa diamalkan. Dan juga pelajaran hari ini yang saya sampaikan, kalau ada kekurangan atau kelemahannya mohon diperbaiki dan Ibu dimaafkan. Semoga pelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.